Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih kembali memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan, sehingga kita semuanya oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk menambah ilmu kita, untuk menambah bekal akhirat kita, untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita semuanya selalu bersyukur dengan meningkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketaatan adalah merupakan salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang salah satu arti dari syukur adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah berikan waktu untuk kita, mari kita sibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Apabila tidak kita sibukkan dengan kebaikan, maka sudah pasti kita akan disibukkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang paling agung, beliau adalah manusia yang paling sempurna, dan beliau adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat untuk seluruh umat manusia. Semoga kita semuanya termasuk umat yang dicintai beliau, dan sekaligus kita adalah umat yang mencintai beliau, dan semoga kita semuanya kelak dikumpulkan bersama beliau di Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya kembali memasuki bulan Rabiul Awal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan pada bulan tersebut. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan, beliau sudah disampaikan pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an diturunkan, bahwa umat-umat terdahulu mereka sudah diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab mereka melalui nabi-nabi mereka. Dan terakhir sampai kepada Nabi Isa pun umatnya sudah diberitahu informasi tentang akan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat-umat terdahulu, wahai pemirsa, mereka mengharapkan agar dilahirkan dan bisa dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan tanpa meminta, alhamdulillah terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar, merupakan kenikmatan yang sangat agung yang diimpi-impikan oleh para nabi-nabi terdahulu sampai kepada umat-umat nabi terdahulu. Nabiullah Musa misalkan, beliau juga sangat menginginkan dilahirkan atau dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sekali lagi, para pemirsa yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah Allah lahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah satunya selalu menyebut-nyebut nama beliau, ditambah lagi dengan mencontoh suri teladan beliau, mencontoh akhlak mulia beliau, ditambah lagi dengan kita selalu berbuat baik. Itu adalah cara mencintai beliau. Pada kesempatan kali ini, mari kita semuanya lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi yang paling agung,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang paling utama dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum al-ayah, dan dilanjutkan sampai kepada la tu'minunna bihi wa la tansurunna, bahwa seluruh nabi-nabi sebelum mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan, sebagai nabi dan rasul, mereka diminta persaksian dan diminta janji-janji sucinya. Janji sucinya apa? Yaitu agar mereka semuanya, jika diutus dalam satu waktu yang sama atau bersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diutus kembali pada masa setelah Rasulullah diutus, maka janji mereka yang pertama adalah la tu'minun nabi, mereka harus beriman, mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah la tu'minun nabi, mereka juga diminta untuk wala tansurunnah, mereka diminta untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Itu adalah beberapa janji suci yang harus mereka ambil, yang harus mereka janjikan, persaksikan di awal sebelum mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka diminta persaksiannya, mereka diminta untuk berjanji, mengikat janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebelum itu, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau melihat ayat ini, beliau menafsirkan bahwa la in ba'asa Muhammad wa hum ahya illa yu'minun nabi, bahwa misalkan para rasul, para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diutus bersamaan dengan masa Rasulullah diutus, niscaya mereka akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Dan yang kedua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain beliau adalah utusan-utusan Allah sebelum Nabi Muhammad dimintai perjanjian, maka yang kedua adalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah panggil dengan nama-nama beliau, dengan nama-nama mereka langsung ketika memanggil nama-nama mereka. Contoh yang paling mudah dalam Al-Quran kita dapati bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, misalkan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam. Nabi Adam yang merupakan bapaknya seluruh manusia, bapaknya seluruh umat manusia, itu oleh Allah Subhanahu wa taala panggil langsung dengan menyebut namanya, dengan tanpa tedeng aling-aling. Contoh yang lain misalkan ya Musa ihbit bisalamin minka, Allah memanggil Nabiullah Musa sebagai kalimullah, dipanggil langsung dengan menyebut nama beliau langsung. Dengan Nabi Ibrahim pun juga sama, yang walaupun beliau adalah Khalilullah, yang beliau adalah abal anbiya, bapaknya para nabi, itu pun juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika memanggil nama Nabi Ibrahim dengan sebutan nama beliau, ya Ibrahim, dan nama-nama nabi yang lain pun juga sama, Allah panggil langsung dengan nama-nama beliau. Akan tetapi di dalam Al-Quran tidak ada satupun redaksi yang ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memanggil nama beliau langsung. Tidak ada
di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kitab yang paling lengkap, yang paling sempurna. Dan di situ disebutkan seluruh kisah para nabi-nabi dan rasul. Akan tetapi ternyata tidak pernah kita dapati Allah Subhanahu wa taala memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Muhammad. Tidak ada satupun. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai nabiku, ya ayyuhar rasul, dengan sebutan wahai utusanku. Tidak pernah satupun menyebutkan di situ redaksi Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ya Muhammad. Maka artinya apa? Bahwa di situ ada satu akhlak yang seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung potong kompas memanggil Muhammad. Bahwa kita memiliki akhlak, kita diminta untuk menghormati. Allah saja tidak pernah memanggil sekalipun dengan ya Muhammad. Itu adalah keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya apa? Agar kita semuanya lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kita kembali mengingat beliau. Kita kembali melihat bagaimana keindahan akhlak beliau, sehingga kita semuanya bangkit cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya adalah umum, tidak pada kaum tertentu. Berbeda dengan nabi-nabi atau rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau atau mereka nabi-nabi yang sebelum Rasulullah itu diutus hanya khusus untuk umat mereka saja. Akan tetapi umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perintah atau risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya umum untuk seluruh umat. Maka di dalam Al-Qur'an disampaikan redaksinya ya ayyuhan nas. Maka di situ yang bentuknya adalah manusia, yang masih berbentuk makhluk dan bentuknya adalah manusia, itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di situ mendapatkan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ mendapatkan taklif atau kewajiban terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja misalkan ya ayyuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ternyata apa? Perintah untuk memakan makanan yang halal lagi thayyib itu tidak khusus disampaikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata di situ sifatnya adalah global untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, kulu, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari apa-apa yang baik yang telah aku rezekikan, yang telah aku berikan kepada kalian. Itu adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi atau rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diutus ya qaumi ibudullah, wahai kaumku. Di situ sifatnya hanya untuk kaum mereka saja dan hanya untuk kalangan itu saja. Tidak bisa keluar dan lebih jauh jangkauannya daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung kita semua yang terlahir dan semuanya kita beriman, diberikan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dilahirkan memiliki nabi yang sangat agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah sekalipun memuji akhlak-akhlak nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan, ada ayat yang khusus dan memberikan penghargaan, penghormatan dan pujian yang khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang akhlak beliau sangat terpuji. Walaupun memang nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak mereka pun juga tidak bisa kita pungkiri. Akan tetapi kesempurnaan akhlak itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah firman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau, di situ ada wa innaka la'ala dan ada lam di situ tambahkan, bahwa sungguh engkau wahai Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat terpuji, akhlak yang sangat agung. Yang memuji di situ langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memuji adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan, zat yang memiliki dunia seisinya, zat yang telah mengutus Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh memang karena akhlak beliau adalah akhlak yang sangat tinggi. Banyak kisah-kisah yang menceritakan atau mengisahkan bagaimana beliau dengan anak-anak kecil, bagaimana beliau dengan orang yang derajat dari segi sosialnya itu di bawah beliau, dan bagaimana beliau memperlakukan tamu yang mungkin dari segi sosialnya lebih tinggi daripada beliau, dari segi sosial atau ekonomi. Beliau mencontohkan bagaimana sikap beliau terhadap keluarga, dengan istri beliau, dengan keluarga besar beliau dan seterusnya. Sampai akhirnya banyak orang yang masuk Islam karena melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai Bernard Shaw, seorang orientalis, mengatakan dan menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai urutan yang pertama, orang yang paling sukses dalam berdakwah. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menempatkan Nabi Isa dalam urutan yang kedua. Sekali lagi, walaupun bukan orang Islam, akan tetapi Bernard Shaw ini seorang orientalis, tetap melihat dengan jujur bahwa menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada posisi yang pertama. Sungguh kita sebagai umat Islam, jika tidak menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika tidak bangga dengan memiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat merugi. Sehingga banyak solawat-solawat, banyak pujian-pujian yang terlahir, yang diciptakan oleh para alim ulama sebelum kita sebagai puji-pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu karena sekali lagi adalah akhlak mulia beliau. Dan yang berikutnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain hal-hal yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga merupakan nabi yang paling agung, yang paling utama. Dengan salah satu tandanya lagi, mungkin ini adalah penutup dari apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah nasyid atau dalam sebuah qasidah disampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tercipta itu seperti layaknya beliau sendiri yang memilih bagaimana beliau nanti akan diciptakan, bagaimana tampannya wajah beliau, bagaimana kesempurnaan fisik beliau, bagaimana cerdasnya
otak beliau, dan bagaimana dan semuanya dalam sebuah qasidah itu disampaikan bahwa itu seperti halnya Rasulullah diminta untuk memilih sendiri bagaimana nanti beliau terlahirkan di muka bumi. Berbeda dengan kita semuanya. Kita terlahir ya begini ini adanya. Yang terlahir sebagai orang yang mungkin the have yang punya, atau mungkin yang terlahir ke dalam di muka bumi ini adalah sebagai manusia yang biasa. Itu sudah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlahir seperti beliau diminta sendiri bagaimana memilih hal-hal yang terbaik, yang paling sempurna yang bisa beliau dapatkan. Maka pantas jika Allah Subhanahu wa taala selalu mengirimkan salawat serta salamnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah firman-Nya. Dan ini sudah sangat kita hafal di luar kepala kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah mengirimkan rahmat dan salamnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah juga mengajak para malaikat-malaikatnya. Allah saja yang memerintahkan, Allah juga bersolawat, selalu menurunkan rahmat dan salamnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga selalu mengirim salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kita semuanya mengaku bahwa diri kita adalah beriman, mengaku bahwa kita adalah orang iman, sekali lagi mari kita ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mari kita semuanya selalu bersolawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya mari kita selalu perbanyak bersolawat. Kenapa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti orang yang paling dekat posisinya kepada Rasulullah di dalam surga itu adalah orang yang paling banyak menyebut-nyebut nama beliau. Orang yang banyak mengirim salawat untuk beliau, maka akan mendapatkan posisi yang tinggi bersama beliau di Firdausil A'la. Ditambah lagi satu salawat saja yang kita lantunkan, maka Allah akan balas 10 kali lipatnya. Allah akan turunkan rahmat dan salamnya untuk kita semuanya. Satu kali salawat saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya sangat agung. Dan salawat ini adalah merupakan satu bentuk ibadah yang mana ibadah ini tidak akan pernah tertolak. Ada salah seorang sahabat yang waktu itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau misalkan kami bersolawat dan kami dalam keadaan yang tidak suci dan kami dalam keadaan yang sedang bersendau gurau, apakah solawat kami akan diterima?" Beliau menjawab bahwa solawat tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Solawat adalah merupakan satu bentuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang dengan salawat umat-umatnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak ketika di surga itu beliau menunggu dan beliau adalah yang membukakan pintu pertama kali surga. Bagaimana beruntungnya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak di akhirat
Tidak ada yang bisa memberikan syafaat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beruntungnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa syafaat itu akan beliau berikan kepada umat-umatnya, dan beliau akan mengenali umat-umatnya karena wajah umat Nabi Muhammad itu bercahaya, karena wudu mereka, karena sujud mereka meninggalkan bekas pada wajah-wajahnya. Mari kita selalu perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan bersolawat bersama. Ya Rasulullah, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.